Doa akan dipandu oleh Bapak Ahmad Kusairi. Kepadanya kami silakan. Baik, terima kasih, Mbak Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sekretaris Jenderal, Bapak Kepala Pusdatin, Kemendikbudristek, para narasumber, para peserta, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Mohon izin saya membacakan doa menurut ajaran Islam. Bagi hadirin yang beragama selain Islam, kami persilahkan menyesuaikan menurut keyakinan masing-masing. Sebelum memulai rangkaian webinar Kick-Off Hackathon Rumah Pendidikan tahun 2025, marilah kita bersama-sama memohon keberkahan, kelancaran, serta kemudahan dalam seluruh kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Pada hari ini kami berkumpul untuk memulai kegiatan Hackathon Rumah Pendidikan tahun 2025. Limpahkanlah rahmat, taufik, dan hidayah-Mu kepada kami semua. Ya Allah, berkahilah acara ini. Mudahkanlah setiap langkah kami dalam berkreasi dan berinovasi. Jadikanlah upaya kami dalam menciptakan game edukasi sebagai jalan untuk mencerdaskan generasi Indonesia, menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, serta memberi manfaat yang luas bagi siswa dan guru di seluruh negeri. Ya Allah, jauhkanlah kami dari hambatan dan kesulitan. Tanamkan dalam diri kami semangat kolaborasi, kreativitas, dan integritas. Bimbinglah kami agar dapat memberikan kontribusi terbaik bagi pendidikan Indonesia. Rabbana, terimalah amal dan ikhtiar kami. Jadikanlah kegiatan ini bernilai ibadah dan membawa kebaikan bagi bangsa dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa yang tadi kita aminkan bersama menjadi doa yang dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, Bapak dan Ibu seluruh peserta acara, jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan nantinya terkait Hackathon Rumah Pendidikan 2025, silakan ajukan pertanyaan Bapak dan Ibu melalui link Slido dengan format nama, instansi, narsum yang dituju, pertanyaan. Ya, jadi pertanyaan bisa diajukan dengan format nama, instansi, narsum yang dituju, pertanyaan Bapak Ibu yang ingin diajukan. Begitu. Dapat juga dilihat di layar, demikian nanti formatnya silakan Bapak dan Ibu bisa diakses melalui link yang kami bagikan di layar Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya segera kita simak bersama sambutan oleh Kepala Pusat Pelayanan Pembiayaan Pendidikan, Bapak Yudhistira Nugraha. Padanya kami silakan. Baik, suara saya terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, saya Yudhistira Nugraha sebagai Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi. Dan tentu di sini kita sangat berbahagia dengan kehadiran para peserta yang sudah mencapai 1.000 orang
yang tentunya nanti sebagian akan hadir melalui link YouTube yang ada di Rumah Pendidikan. Nah, yang terhormat Ibu Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Ibu Suwarti PhD, dan juga em, Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Mas Dirgayuza Setiawan, dan juga para narasumber dari Google, ada Ibu Nanda, kemudian ada dari Canva, Ibu Vivit, dan Pak Adam, dan semuanya teman-teman yang hadir di sini. Mungkin saya akan coba menyampaikan eh, tujuan dari penyelenggaraan hackathon Rumah Pendidikan, tentunya dalam rangka mewujudkan Indonesia cerdas. Nah, Bapak Ibu semuanya, kemarin Bapak Presiden sudah melaunching program digitalisasi pembelajaran dalam rangka mewujudkan Indonesia cerdas. Tentunya kalau kita bicara ekosistem digitalisasi pembelajaran, tidak hanya sebatas perangkat papan interaktif digital, tapi butuh dukungan ekosistem-ekosistem lainnya, salah satunya rumah pendidikan, kemudian yang kedua adalah konten pembelajaran, dan juga yang ketiga adalah capacity building. Nah, dalam hal ini bagaimana rumah pendidikan bisa menjadi bagian dalam ekosistem digitalisasi pembelajaran dalam rangka mewujudkan Indonesia cerdas. Nah, Bapak Ibu sedikit saya flashback terkait dengan rumah pendidikan yang sudah dihadirkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang di-launching oleh Bapak Menteri pada tanggal 21 Januari 2025. Nah, tentu ibarat rumah pendidikan bagaimana menghadirkan semua kebutuhan layanan bagi penghuni rumah. Mulai nanti ada guru, murid, sekolah, orang tua, pemerintah, mitra publik, dan juga bahasa gitu ya. Nah, rumah pendidikan ini tentu butuh butuh dorongan, butuh ekosistem. Yang tadinya kalau kita lihat bahwa kementerian ini memiliki sistem-sistem yang silo-silo, kemudian datanya tersebar, layanan tidak terintegrasi dan sebagainya, sehingga bagaimana kita mendorong kualitas dan akses pendidikan ini menjadi lebih baik, layanan pendidikan yang benar-benar terintegrasi dengan hadirnya rumah pendidikan. Tentu rumah pendidikan ini dihadirkan dengan sebuah layanan yang responsif, adaptif, melayani, akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis gitu ya. Jadi rumah pendidikan ini adalah menjadi sebuah layanan publik yang ramah, ya tadi responsif, akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis gitu ya. Nah, Bapak Ibu tentunya tadi bagaimana rumah pendidikan ini hadir mengintegrasikan berbagai layanan dengan pendekatan integrasi data, partisipasi semesta, dan juga integrasi layanan publik menjadi satu pintu gitu ya. Rumah pendidikan ibarat rumah, tentu bagaimana memenuhi kebutuhan semua penghuni rumah. Nah, rumah pendidikan ini adalah bukan hanya bicara sebuah aplikasi, tapi bicara sebuah peradaban baru, merupakan gerakan bersama mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Nah, rumah pendidikan hadir dengan berbagai layanan yang bisa diakses melalui rumah.pendidikan.go.id, dan juga bisa diakses di Play Store maupun di Android. Nah, ibarat rumah tadi, seperti yang tadi kami sampaikan, ada 8 ruang. Jadi rumah pendidikan ini hadir dengan 8 ruang. Kenapa 8? Angka 8 ini tentunya mencerminkan sebuah keterhubungan. Angka 8 ini adalah mencerminkan persatuan, keratan antara satu dengan yang lain gitu. Jadi ruang-ruang ini memiliki hubungan antara satu ruang dengan ruang yang lain gitu ya. Nah, tentu harapannya 8 ruang ini menjadi sebuah bagian ekosistem yang tidak terpisahkan gitu ya. Nah, 8 ruang ini adalah menjadi stakeholder pendidikan. Jadi penghuni rumahnya adalah ruang GTK untuk guru, ruang murid untuk murid, dan juga bisa menjadi labnya guru, ruang sekolah, kemudian ruang bahasa, ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, dan ruang orang tua. Nah, tentu rumah pendidikan sebagai ekosistem partisipasi semesta, bahwa apa yang dikembangkan di dalam rumah pendidikan tidak hanya dikerjakan atau dikembangkan sendiri oleh pemerintah, tapi juga merupakan partisipasi masyarakat gitu ya. Jadi ibarat ruang gitu ya,
furniture-nya itu tidak hanya dibeli oleh pemerintah saja, tapi bisa juga dipinjamkan, bisa juga dihibahkan atau dikolaborasikan bersama secara co-creation gitu ya. Nah, dalam hal ini kita akan di dalam edisi Hackathon Rumah Pendidikan Wujudkan Indonesia Cerdas, ini kita fokus bagaimana mengembangkan salah satu ruang di dalam rumah pendidikan yaitu ruang murid dan ruang yang lainnya. Nah, kalau kita bicara ruang murid ini adalah harapannya menjadikan, harapannya Pak Presiden kan bagaimana setiap murid mendapatkan akses kualitas pembelajaran yang sama dengan teknologi gitu ya. Nah, kita percaya bahwa teknologi itu adalah solusi, teknologi itu adalah memiliki unlimited potensial gitu ya, sehingga bisa mengurangi gap kaitannya dengan akses dan kualitas pembelajaran yang sama tentunya dalam rangka mendukung pendidikan bermutu untuk semua. Nah, tentu ini inline dalam program digitalisasi pembelajaran. Bagaimana setiap murid mendapatkan akses kualitas pembelajaran yang sama gitu ya. Tentunya dalam rangka mendukung pembelajaran yang menarik, kemudian menyenangkan dan tentu bermakna gitu ya. Nah, tentunya harapannya bahwa ruang murid ini dalam rumah pendidikan dirancang untuk memperkuat ekosistem pendidikan digital melalui digitalisasi sebagai bagian dari cita-citanya Presiden, kemudian materi sesuai dengan kebutuhan. Kemarin Pak Presiden menyampaikan bahwa bagaimana kita mendorong, konten-konten pembelajaran ini bisa semakin semakin variatif, semakin interaktif dan sebagainya dan salah satunya tentu dengan tujuan hackathon ini bagaimana mendorong kontributor, dalam hal ini guru dan tenaga pendidikan, untuk bisa melahirkan konten-konten pembelajaran yang menarik dan tentunya tadi, memberikan sebuah ruang interaksi yang, menarik bagi guru dan murid, kemudian mengurangi kejenuhan dan juga memberikan penyegaran dalam proses pembelajaran mengajar. Tentunya nanti bagaimana konten-konten ini, tidak hanya diakses di perangkat interaktif digital, tapi juga bisa diakses di berbagai sistem elektronik seperti laptop, handphone, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, semuanya sebelum saya nanti memberikan, informasi terkait dengan bagaimana hackathon ini dilakukan, kita coba simak, tayangan dari video Rumah Pendidikan. Halo, Bapak Ibu guru hebat. Di tengah rutinitas mengajar, kadang kita butuh inspirasi baru dan materi yang siap pakai. Yuk, kenalan sama Ruang Murid, platform dari Kemendikbudrismen berisi sumber belajar dan latihan soal untuk semua jenjang pendidikan. Cara aksesnya mudah, buka Rumah Pendidikan, lalu klik Ruang Murid. Anda akan menemukan lebih dari 2.300 materi di sumber belajar dan latihan soal yang dapat langsung dinilai dan dibahas secara otomatis. Manfaatkan materi-materi interaktif Ruang Murid di berbagai gawai yang tersedia, dari papan interaktif digital, laptop, maupun smartphone bersama murid-murid. Jadi, sudah siap menghadirkan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan bermakna bagi murid-murid kita? Bersama, kita wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Ya. Kembali tadi kita mengambil pesan dari Pak Presiden, bagaimana mendorong konten-konten interaktif itu hadir. Jadi perannya tidak hanya pemerintah, tapi kita bisa belajar dari yang terbaik, bagaimana membangun sebuah konten-konten interaktif yang menarik, yang mendorong pembelajaran itu menyenangkan dan tentu bermakna gitu. Nah, salah satu tujuan dari Hackathon Rumah Pendidikan 2025 adalah bagaimana mendorong partisipasi masyarakat, dalam hal ini partisipasi semesta, guru dan tenaga pendidikan yang punya pengalaman yang cukup banyak dalam hal pembelajaran, bagaimana menghadirkan konten-konten, digital yang mendorong pembelajaran yang berkesadaran, kemudian pembelajaran yang, bermakna dan juga menyenangkan. Nah, Bapak Ibu, tentunya Hackathon Rumah Pendidikan, eee, tahun 2025 ini menjadi sebuah wadah bagi kita semuanya untuk menciptakan sebuah ide gagasan, solusi, prototipe, teknologi pembelajaran atau teknologi pendidikan yang tentunya berdampak nyata bagi ekosistem rumah pendidikan gitu ya. Jadi, rumah pendidikan ini ibarat sebuah rumah tentu butuh, furniture atau butuh-butuh konten pembelajaran yang bisa digunakan tidak hanya untuk guru, tapi juga untuk murid gitu ya. Sehingga murid bisa memahami pembelajaran itu tidak hanya berdasarkan data, tidak hanya berdasarkan angka misal, tapi punya rasa, punya refleksi dalam proses pembelajaran.
Nah, tentu butuh juga ruang pembelajaran yang kolaboratif yang mendorong para peserta untuk merancang nanti harapannya Bapak Ibu guru hebat di sini bagaimana merancang, mengembangkan atau mendemonstrasikan gitu ya solusi pembelajaran yang tentunya nanti berbasis teknologi. Kan kita percaya bahwa teknologi adalah solusi, teknologi adalah memiliki unlimited potensial yang tentunya bisa mendorong tadi pembelajaran-pembelajaran ini benar-benar inklusif, bisa diakses siapapun gitu ya. Nah, tentu ini menjadi sebuah kontribusi bagi Bapak guru hebat di sini, bagaimana melahirkan konten-konten pembelajaran yang menarik yang bisa diakses siapapun gitu. Sehingga kita berharap murid-murid di Jakarta, murid-murid di Papua mendapatkan kualitas akses pembelajaran yang sama dengan murid-murid di Jakarta dan sebagainya gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, tujuan dari hackathon ini yang pertama tentunya mendorong partisipasi aktif masyarakat pendidikan, partisipasi semesta, khususnya guru dan tenaga pendidikan dalam inovasi digital rumah pendidikan. Kita sampaikan bahwa rumah pendidikan ini adalah ekosistem, artinya setiap fitur atau pengembangan tidak hanya dilakukan sendiri oleh pemerintah, tapi juga melibatkan unsur-unsur masyarakat, melibatkan partisipasi semesta, dan khususnya yang paling penting adalah guru dan tenaga pendidikan. Kemudian tujuan berikutnya adalah harapannya menghasilkan sumber belajar berupa game edukasi yang sifatnya interaktif, berbasis web yang dapat mendukung ekosistem rumah pendidikan gitu ya. Nah, ini inline sekali dengan apa yang disampaikan Pak Presiden, bagaimana kita menghasilkan sumber-sumber belajar berupa game edukasi dan sebagainya, dan harapannya juga ke depan tentu akan banyak juga konten-konten yang dilahirkan oleh guru-guru terbaik, yang di mana guru itu bisa menginspire guru lain, guru terbaik juga bisa diakses oleh murid-murid di seluruh Indonesia gitu ya. Nah, yang ketiga tentunya dengan hackathon ini membangun kolaborasi lintas profesi antara pendidik, tenaga kependidikan, dan juga pengembangan aplikasi. Artinya dalam rangka menjadikan rumah pendidikan, dalam rangka mewujudkan Indonesia cerdas, tentu kita butuh kolaborasi kemitraan di semua lintas profesi, baik itu guru, tenaga pendidikan, dan juga lainnya. Dan yang terakhir adalah tentunya mendorong lahirnya sebuah solusi gitu ya. Artinya bahwa kita butuh solusi-solusi baru gitu ya Bapak Ibu, di mana solusi ini bagaimana menjadikan rumah pendidikan ke depan ini menjadi Halo, izin Pak Kapus. Ini yang terputus. maaf tadi terpotong ya? Itu Bapak terputus Bapak. Monggo Itu, boleh diulang. oke, ya. Baik Bapak Ibu, potong ya. Dari yang Ya, kita lanjut akhir dengan yang keempat ya. Ya, kita lanjut. Jadi tadi bagaimana tujuan hackathon ini melahirkan solusi-solusi baru, harapannya memberikan sebuah penyegaran terkait dengan konten-konten pembelajaran yang mendorong pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan juga menyenangkan. Nah, Bapak Ibu, di sini nanti ada saya coba menyampaikan secara teknis kriteria karyanya. Yang pertama, nanti karya yang dibuat ini sebanyak 2 game yang nanti menggunakan 2 tools, yaitu Google Canvas dan juga Canva. Nah, tools ini kenapa kita menggunakan tools ini adalah tools ini yang sehari-hari sudah sering digunakan oleh Bapak guru hebat, yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian nanti karya yang dibuat dapat dimainkan baik itu secara single player maupun multiplayer. Nah, tentu ini menjadi sebuah tantangan ke depan bagaimana pembelajaran itu juga bisa dilakukan di kelas, juga pembelajaran itu bisa dilakukan di multiplayer gitu, di berbagai sekolah, sehingga membuat sebuah ekosistem kompetisi yang menarik gitu ya. Karena biasanya kalau kita berkompetisi, biasanya kita selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik gitu ya. Nah, tentu ini kita membangun ekosistem kompetisi di lingkungan sekolah gitu ya. Karyanya harus berupa karya orisinil, tim, dan belum pernah diikutsertakan dalam lomba sejenis.
Kemudian karya dapat diimplementasikan dengan interactive panel atau papan interaktif digital gitu. Nah, ini inline dengan program prioritasnya Pak Presiden, bagaimana nanti karya-karya tadi itu juga bisa diputar atau dimainkan di papan interaktif digital. Karena tadi bagaimana mendorong pembelajaran-pembelajaran yang menarik di kelas dan juga berinteraksi dengan para guru dan murid. Kemudian karya tidak mengandung unsur sara, pornografi, ujar kebencian, politik, atau pelanggaran hak cipta gitu ya. Nah, kategorinya kita ada 5 jenjang, yaitu untuk kategori PAUD, kemudian SD atau sederajat, SMP atau sederajat, SMA atau sederajat, dan juga SMK atau sederajat gitu ya. Nah, ini lini masanya Bapak Ibu. Jadi hari ini kita lakukan kick off dan pendaftaran di 18 sampai 25 November. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pencerahan dan juga nanti teknis-teknis bagaimana nanti teman-teman dari Google, Canva dan sebagainya ini memberikan pembekalan bagi para Bapak Ibu, dan saya yakin juga Bapak Ibu pada saat mendaftar sudah yakin ini sudah terbiasa membuat konten-konten pembelajaran interaktif. Nanti setelah ada pendaftaran kick off, nanti ada sesi pelatihan, pembekalan bagi semua peserta, kemudian nanti dari situ peserta melakukan unggah proposal, kemudian nanti ada proses seleksi dan penilaian proposal yang dilakukan 4 sampai 6 Desember. Kemudian yang berikutnya adalah pengumuman lolos proposal yang akan dilakukan 7 Desember. Kemudian dari 7 sampai 10 Desember ini pembuatan karya, kemudian setelah itu dilakukan inkubasi dan monitoring, dan 10 Desember akan dilakukan unggah karya final, dan juga berikutnya 10 sampai 11 Desember penilaian karya, kemudian 12 sampai 13 Desember ini presentasi dan wawancara, dan terakhir pemberian penghargaan bagi para pemenang di tanggal 15 sampai 17 Desember. Nah, ini lini masa nanti Bapak Ibu bisa pelajarin, karena nanti bahannya akan kami sampaikan kepada semua peserta. Nah, ini persyaratan peserta, tentunya sebagai WNI, warga negara Indonesia, peserta bersifat tim ya Bapak Ibu, ya bisa terdiri dari 3 orang, baik itu guru dan atau tenaga kependidikan. Kemudian semua anggota berdasarkan dari satu sekolah yang sama gitu ya. Jadi kita ingin memperkuatkan posisi sekolah gitu ya, supaya ada pride, kebanggaan dari masing-masing sekolah gitu ya, untuk terlibat berkontribusi kepada ekosistem rumah pendidikan. Karena harapannya bahwa pada saat nanti konten-konten ini masuk diakses oleh publik, harapannya kita akan menyebutkan kontribusi dari sekolah tersebut gitu ya. Nah, ini merupakan sebuah kebanggaan bagi sekolah tersebut sebagai bagian dari ekosistem. Setiap individu hanya boleh terdaftar dalam satu tim. Tim merupakan pendidik atau tenaga pendidikan yang aktif dibutuhkan dengan surat keterangan dari kepala sekolah. Seluruh anggota wajib memiliki akun belajar.id. Satu sekolah dapat mengirimkan lebih dari satu tim tanpa batas maksimal, dan tim perwakilan melakukan pendaftaran melalui super aplikasi rumah pendidikan dan mengunggah surat keterangan dari kepala sekolah. Nah, masa pendaftaran peserta tim hackathon di hackathon rumah pendidikan 2025 ini, dari tanggal 18 sampai dengan 25 November 2025. Nah, tim yang telah terdaftar ini berhak untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdatin secara daring pada tanggal 27 November 2025. Nah, Bapak Ibu semuanya, para guru hebat yang hadir secara daring, baik itu melalui Zoom dan juga YouTube gitu ya. Nah, untuk proposal karya, nanti proposal berisikan penjelasan mengenai 2 karya yang dibuat menggunakan tools wajib yang sudah ditentukan oleh panitia. Kemudian format proposal ini berbentuk paparan presentasi. Jadi nanti format proposal disediakan oleh panitia dan diunggah dalam format PDF. Kemudian masa unggah proposal tanggal 28 November sampai 3 Desember 2025. Kemudian peserta tim yang lolos seleksi administrasi dan proposal akan masuk ke tahap penilaian proposal oleh dewan juri. Kemudian 10 tim terbaik yang dipilih dewan juri akan masuk ke tahapan pembuatan karya. Nah, aspek penilaian proposal, inovasi dan kreativitas, relevansi terhadap tema, kesesuaian konten pembelajaran, desain dan interaktif games, dan juga potensi implementasi dan dampak.
Nah, ini penggunaan tools ada 2 seperti kami sampaikan. Kita akan menggunakan Google Canva dan Canva. Ini Google for Education, jadi Bapak Ibu nanti bisa menggunakan Gemini, ini Gemini Canva. Nanti bagaimana mengembangkan konten-konten pembelajaran. Jadi memang kita desain ini lebih kepada bagaimana mendesain teknologi pembelajaran menggunakan tools yang sudah ada. Jadi memang tidak hard coding, ini lebih kepada no coding gitu ya. Jadi kita menggunakan tools yang sudah ada, baik itu di Google maupun di Canva gitu ya. Jadi nanti tools yang nanti akan digunakan oleh Bapak Ibu guru hebat semuanya. Tentunya nanti akan juga ada pendampingan atau pelatihan yang diberikan oleh Google for Education dan juga Canva for Education gitu ya. Pembuatan karya, tim yang lolos tahap penilaian proposal akan mendapatkan notifikasi email perwakilan anggota tim yang tadi mendaftar. Kemudian tim yang lolos kemudian dipersilakan membuat karya yang diajukan 2 karya gitu ya. Jadi karya yang sifatnya single player maupun yang multiplayer. Kemudian masa pembuatan karya pada tanggal 7 sampai 10 Desember 2025 dan tim wajib mengikuti tahap inkubasi dan mentoring secara daring pada tanggal 9 Desember 2025 dan tim mengunggah karya final pada tanggal 10 Desember 2025. Nah, penilaian karya dilakukan pada tanggal 10 sampai 11 Desember 2025, kemudian nanti ada tahap presentasi dan wawancara dilakukan pada tanggal 12 sampai dengan 13 Desember 2025 dan juga pengumuman pemenang dilakukan pada tanggal 15 sampai dengan 17 Desember 2025. Nah, aspek penilaian karya tentunya tadi kaitannya dengan inovasi dan kreativitas, desain visual dan interaktivitas, kemudian kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, fungsi dan kelayakan teknis, dampak dan potensi implementasi, keterpaduan antara proposal dan karya akhir, dan juga presentasi dan penjelasan karya. Hadiah Bapak Ibu ini 1, 2, 3. Ini hadiah yang nanti akan didapatkan oleh Bapak Ibu semuanya. Baik itu untuk kategori PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK gitu ya. Juara 1, 2, dan 3. Kemudian untuk lainnya nanti Bapak Ibu bisa tanya ke tim, nanti akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Tentunya Bapak Ibu daftarkan tim Bapak Ibu semuanya para guru hebat dan jadikan ini merupakan bagian dari upaya kita berkontribusi untuk mendukung digitalisasi pembelajaran, untuk mendukung Indonesia cerdas melalui rumah pendidikan gitu ya. Nah, tentu Bapak Ibu sebagai pejuang digital nih, para guru dan tenaga pendidikan sebagai pejuang digital untuk menghadirkan konten-konten pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan tentu bermakna. Nah, tentu Bapak Ibu temukan nanti segala informasi terkait dengan pendaftaran dan sebagainya di rumah.pendidikan.go.id. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, semangat Bapak Ibu guru hebat dan jangan lupa mendaftarkan dan berikan kontribusi Bapak Ibu semuanya yang terbaik dan harapannya nanti konten-kontennya ini akan bisa diakses oleh semua murid yang ada di Indonesia, kurang lebih 60 juta murid yang ada di Indonesia. Demikian saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yudhistira, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu, izin kembali menyampaikan untuk pertanyaan nanti ya Bapak dan Ibu bisa disampaikan seperti yang tadi sudah kami melalui Slido gitu ya. Baik, untuk sesi selanjutnya segera kita simak bersama kick off oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Ibu Suharti. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Asisten Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi beserta jajaran, para guru dan tenaga kependidikan dari seluruh Indonesia serta hadirin yang berbahagia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hari ini kita bisa berkumpul dan memulai penyelenggaraan kegiatan Hackathon Rumah Pendidikan untuk mewujudkan Indonesia Cerdas dengan tema Game Edukasi untuk Pembelajaran Seru. Terima kasih tentu saja saya sampaikan kepada Pak Yudhistira, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikdasmen, beserta tim dan para mitra yang telah menggagas kegiatan ini untuk mendukung suksesnya upaya digitalisasi pembelajaran di Indonesia yang merupakan program prioritas Bapak Presiden Prabowo. Inisiatif ini merupakan momentum penting dalam memperkuat ekosistem inovasi pendidikan sekaligus membuka ruang bagi guru dan tenaga kependidikan untuk berkreasi, berkolaborasi, dan menghadirkan terobosan pembelajaran melalui teknologi. Kita semua menyadari bahwa dunia pendidikan saat ini bergerak dalam landscape digital yang sangat dinamis. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang cepat, interaktif, dan berbasis teknologi. Sesuai instruksi Pak Presiden tahun 2025 ini, pemerintah melalui Kemendikdasmen menyediakan papan interaktif digital untuk semua satuan pendidikan. Sampai akhir Desember nanti direncanakan 288.000 papan interaktif digital sudah sampai di semua satuan pendidikan. Yang tidak punya akses internet disediakan aksesnya. Yang belum ada listrik disiapkan juga sumber listriknya. Intinya infrastruktur untuk teknologinya sudah disiapkan. Namun di sisi lain sumber belajar digital yang benar-benar edukatif, menarik, dan relevan dengan konteks Indonesia masih sangat terbatas. Di sisi lain lagi, banyak guru sebenarnya memiliki ide kreatif untuk mengembangkan media pembelajaran digital, namun belum memiliki ruang, belum memiliki kesempatan atau dukungan teknik untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, Hackathon Rumah Pendidikan dihadirkan untuk menjadi ruang kolaboratif, tempat gagasan, kreativitas, dan teknologi dipertemukan untuk menghasilkan solusi nyata bagi pembelajaran anak-anak Indonesia. Hackathon ini dirancang sebagai gerakan kolaboratif nasional yang melibatkan guru dan tenaga kependidikan dari seluruh daerah melalui proses kompetisi berbasis tim untuk menghasilkan game edukasi yang bukan hanya menyenangkan, tetapi juga mendidik, relevan dengan kurikulum, dan juga mendorong pembelajaran yang kreatif dan bermakna. Kami juga mengapresiasi dukungan mitra teknologi seperti Google dan Canva yang menyediakan pelatihan dan pendampingan. Ini menjadi kesempatan emas bagi para guru untuk meningkatkan kompetensi sekaligus mengeksplorasi pemanfaatan teknologi dalam mendukung pembelajaran. Bapak dan Ibu semuanya, Hackathon Rumah Pendidikan yang kita lakukan sekarang bukan sekedar kegiatan satu kali, tetapi langkah pertama menuju gerakan berkelanjutan untuk memperkuat inovasi pembelajaran digital di Indonesia. Dari kegiatan ini, kami berharap akan lahir 1. Game edukasi dan media pembelajaran digital karya anak bangsa. 2. Komunitas pengembang edukasi yang solid, yang kolaboratif dan juga inovatif. Kemudian 3, model pembelajaran digital nasional yang dapat dimanfaatkan melalui rumah pendidikan, rumah belajar yang ada di Kemendikdasmen maupun ekosistem digital pendidikan lainnya. Lebih dari itu, kegiatan ini menegaskan bahwa guru dan tenaga kependidikan bukan hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga pencipta solusi. Hackathon ini bersifat inklusif dan partisipatif, melibatkan peserta dari berbagai daerah, berbagai jenjang, dan keahlian dengan dukungan mentor, fasilitas, dan platform yang telah disiapkan oleh Pusdatin agar proses pengembangan berjalan lancar. Dan Ibu Bapak yang saya banggakan, melalui Hackathon Rumah Pendidikan ini kita ingin menegaskan bahwa kreativitas adalah jantung pendidikan yang terus hidup dan harus dijaga denyutnya. Guru dan tenaga kependidikan memiliki peran besar
sebagai penggerak inovasi di sekolah masing-masing. Mari jadikan kegiatan ini sebagai ruang untuk menyalakan semangat kolaborasi, memperkuat budaya berbagi, dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap ekosistem pembelajaran digital di Indonesia. Dan dengan semangat ramah dan santun, kita bangun budaya kerja yang ramah, terbuka pada gagasan, menghargai kolaborasi, dan juga menyambut setiap upaya, serta santun nih, mengedepankan etika, mengedepankan empati, dan juga gotong royong dalam setiap inovasi. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan hackathon Rumah Pendidikan untuk mewujudkan Indonesia cerdas secara resmi dimulai. Semoga kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan inovasi pendidikan kita, serta melahirkan karya-karya yang bermanfaat bagi siswa di seluruh Indonesia. Ada pantun ini untuk semua. Ke Srikaton membeli rajungan. Rajungan dimasak lalu dimakan. Ayo ikuti hackathon Rumah Pendidikan untuk mensukseskan digitalisasi pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Soeharti, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk semangat yang diberikan kepada para guru dan juga tenaga kependidikan yang hadir di ruang virtual ini maupun juga yang menyaksikan kita melalui channel YouTube. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan ikuti bersama sesi diskusi panel mengenai pemanfaatan game edukasi dalam pembelajaran dengan moderator Bapak Imade Budi. Kepadanya kami silakan. Ya, terima kasih Ibu Laras selaku pembawa acara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat masih setia bergabung dalam acara Kick Off Hackathon Rumah Pendidikan 2025. Setelah tadi kita sama-sama mendengar paparan dari Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi serta arahan sekaligus Kick Off Hackathon Rumah Pendidikan 2025 dari Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, kita akan melanjutkan ke sesi panel bersama 3 narasumber yang tidak kalah hebatnya dan tentunya sudah berpengalaman di dunia pengembangan dan pemanfaatan game untuk pembelajaran. Nah, di sini telah hadir bersama kita yang pertama ada Bapak Adam Ardisasmita. Beliau merupakan CEO dan co-founder dari Arsanesia, sebuah perusahaan yang sudah banyak mengembangkan game-game edukasi. Apa kabar, Bapak? Baik, alhamdulillah. Salam kenal, Pak Adam. Kemudian berikutnya ada Bapak Nandan Noviza Rahman. Beliau merupakan Customer Engineer Google Education Indonesia yang tentunya juga banyak mempunyai tools yang digunakan untuk membantu dalam pembelajaran. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Kemudian yang berikutnya ada Ibu Pipit Indrawati. Beliau merupakan seorang lead dari Canva Education untuk Indonesia dan Southeast Asia yang kita tahu sama-sama ya akhir-akhir ini Canva juga banyak digunakan untuk pembuatan konten-konten bagi para Bapak Ibu guru untuk membantu pembelajaran juga tentunya. Apa kabar Ibu Pipit? Alhamdulillah kabar baik. Pak Made apa kabar? Sama saya juga baik Ibu. Terima Ya, kasih. mungkin itu dulu pengantar singkat dari saya sebelum kita mulai ke penjelasan dari masing-masing narasumber. Nanti mohon izin Bapak Ibu narasumber, nanti akan diberikan waktu paparan masing-masing selama 10 menit. Dan tentunya mohon maaf jika nantinya, jika di tengah-tengah paparan mungkin nanti akan saya potong kalau ternyata waktunya sudah melebihi ya Bapak Ibu ya, para narasumber. Kemudian untuk Bapak Ibu guru, ya di akhir sesi tentunya akan ada sesi tanya jawab yang tadi pertanyaannya juga sudah disebutkan ya, Bapak Ibu guru nanti bisa menyampaikan pertanyaannya melalui link Slido. Mungkin bisa ditampilkan dulu teman-teman panitia untuk linknya.
Ya, ini mengingatkan lagi ya, nanti silakan Bapak Ibu guru bisa menyampaikan pertanyaannya di link berikut. Ya, nantinya beberapa pertanyaan yang terpilih akan saya coba bacakan untuk dijawab oleh para narasumber. Jika sudah, langsung saja saya berikan kesempatan kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Adam Ardi Sasmita. Sudah siap, Pak Adam? Siap, Pak Made. Ya. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Baik, saya izin share screen ya. Oke, ini saya sudah sempat trial membawakan materi ini. Dibawakan 8 menit, Pak Made. Jadi semoga tidak lewat dari waktu ya. Oke, salam kenal. Nama saya Adam Ade Sasmita, CEO dari Arsen Indonesia. Senang sekali bisa hadir di forum ini bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Eh, Apabila waktunya tidak cukup nanti ya ke depan untuk tanya jawab, Bapak Ibu nanti bisa kontak saya langsung saja. Saya terbuka untuk diskusi dan pertanyaan terkait dengan pengembangan video game melalui Instagram, dan kalau ingin bahasan lebih teknis lagi, biasanya saya juga suka membuat konten di Instagram maupun YouTube tentang pembuatan game. Jadi nanti bisa diskusi lebih lanjut. Yang membuat saya senang bisa hadir di sini adalah game itu selama ini stigmanya selalu negatif ya, membuat anak jadi bodoh, jadi malas, jadi kecanduan, penyebab perilaku kekerasan gitu ya. Kebetulan saya cukup punya privilege, keberuntungan bisa diperkenalkan terhadap game dan gadget semenjak kecil, semenjak umur 2 tahun oleh kedua orang tua saya. Tapi memang kedua orang tua saya kebetulan memiliki aturan yang sangat ketat terkait pemberian konten game, memilihkan konten game dengan sangat-sangat ketat, sehingga walaupun saya gamers, suka bermain game, tapi SD, SMP, SMA bisa selalu ranking 1, bisa masuk SMA terbaik, bisa masuk kampus terbaik, jurusan terbaik, lulusnya kumlot tepat waktu gitu ya. Jadi stigma itu terpatahkan gitu, bahwasannya sebenarnya game itu juga punya efek positif gitu, tidak selamanya negatif, asalkan diperkenalkan dengan baik oleh kedua orang tuanya. Nah, ini saya senang sekali ada event seperti ini, karena ini bisa membantu menambah variasi konten-konten yang sesuai dengan usia anaknya. Nah, dari situ saya berkepikiran untuk waktu itu tahun 2011 bersama dengan rekan-rekan satu kampus untuk membuat studio game. Kenapa? Karena ketika itu sedang ada kasus di mana budaya Indonesia ini diklaim oleh negara tetangga. Batik waktu itu diklaim. Kami sebagai anak IT berpikir apa yang bisa anak IT lakukan untuk bantu melestarikan budaya Indonesia. Lalu solusi yang kami bawakan adalah, oh bagaimana kalau kita mentranslate budaya Indonesia dalam bentuk sebuah video game untuk handphone. Lalu berdirilah Arsanesia. Dari 2011 kita membuat berbagai macam game. Di 2015 ketika saya punya anak, saya juga berpikir, ketika nanti anak saya tumbuh besar, dia akan butuh konten-konten permainan video game yang sesuai dengan tahapan tumbuh kembang anak saya. Dan masih jarang sekali di store waktu itu ya, konten-konten game yang bisa dimainkan oleh anak-anak. Oleh karena itu di 2015, saya mendirikan Arsa Kids. Kalau tadi Arsanesia, ini Arsa Kids ya, yang memang fokusnya pengembangan video game, tapi untuk anak usia dini. Jadi kita sesuaikan interaksinya, intensitas stimulasinya dan lain sebagainya sesuai dengan tahapan tumbuh kembang anak. Nah, selain itu juga banyak sekali ternyata pemanfaatan game yang sepanjang perjalanan Arsanesia yang kami gunakan tidak hanya untuk pendidikan, tapi juga bisa untuk pemasaran, bisa untuk peningkatan bisnis, bisa untuk research. Sehingga di Arsanesia kita punya moto bahwasannya games itu tidak hanya untuk fun, tapi juga harus bisa memberikan positive impact. Nah, dan tentunya industrinya sendiri di Indonesia saat ini sudah tumbuh dengan sangat besar ya Bapak Ibu sekalian. Jadi, mungkin dari sini jika nanti sudah bisa membuat game, kemudian ingin iseng-iseng punya side jobs membuat game, ini adalah 20 top game terlaris buatan Indonesia yang laku di luar negeri gitu ya. Jadi bisa dilihat bahwasannya potensi dari membuat game ini sangat besar sekali. Nah, langsung ke materi, eee saya langsung terpikir gitu ya, apa sih tantangan terbesar dalam mengajar gitu, atau ketika saya waktu menjadi orang tua ketika melakukan parenting gitu ya. Nah biasanya kan menghadapi siswa yang
malas belajar gitu ya, udah dijelaskan berkali-kali tapi kok nggak paham-paham, di kelas pasif, tidak mau aktif bertanya dan lain sebagainya. Dan ini pas sekali jika bertemu dengan game. Karena game itu adalah, apa ya, sebuah superpower yang bisa membuat hal yang tadinya membosankan menjadi menyenangkan. Ini saya, ada sebuah, contoh, ini saya kecilkan suaranya, dan ini agak saya cepetin ya. Nah, ini adalah sebuah studi eksperimental antara berjalan menggunakan tangga dan eskalator. Tentu menggunakan tangga, melelahkan ya, tidak menyenangkan dibandingkan dengan eskalator yang cepat, tidak capek, lebih gampang nyampe, tinggal berdiri doang. Lalu eksperimen ini adalah menyematkan playful design ke tangga. Jadi tangga yang tadinya nggak ada yang pakai dengan, dipasangin piano seperti ini, ketika diinjak ada suaranya, justru orang-orang jadi penasaran gitu, jadi bermain di atasnya, jadi, menaiki tangga gitu, kayak ujung-ujungnya kan jadi lebih sehat gitu. Nah, dari eksperimen ini, result-nya adalah 66% orang yang tadinya naik eskalator, akhirnya memilih menggunakan tangga karena playful design itu. Nah, ini langsung saja ke materinya. Jadi, yang harus kita perhatikan adalah ini ada 2 pendekatan, either kita memberikan elemen game ke dalam konten edukasi atau memasukkan konten edukasi ke dalam game. Emang bedanya apa? Jadi ada spektrum dari kiri ke kanan gitu ya. Kiri itu istilahnya adalah gamification, yang tengah itu education game, dan kanan itu adalah game. Gamification adalah memberikan beberapa mekanik game ke dalam sebuah konten. Contohnya seperti Duolingo, Kahoot gitu ya. Kayak seperti Duolingo, dia sebenarnya kuis, apa ya, kuis, bahasa gitu ya, tapi ada, level up-nya, tapi ada, straight-nya itu ya. Jadi itu adalah elemen-elemen game yang dimasukkan dalam konten edukasi. Sedangkan kalau, game edukasi, itu ada gameplay-nya, di-drag atau diputar atau dicocokkan gitu ya. Jadi ada permainannya di situ yang memang full membahas konten edukasi tentang alfabet, tentang, angka, warna. Nah, yang ketiga itu yang memang, game yang memiliki konten edukatif. Seperti misalnya contoh yang di atas itu sebenarnya game tentang menerbangkan, roket keluar angkasa. Tapi di sini kita belajar fisika, kita belajar tentang luar angkasa, gravitasi. Jadi memang tidak intensional dibuat untuk belajar, tapi banyak konten edukatif di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian kan akan melakukan hackathon untuk membuat game yang fun. Nah, gimana sih caranya membuat game yang fun? Pertama, teorinya adalah sebuah game itu harus punya namanya gameplay loop. Jadi misalkan Bapak Ibu membuat game untuk mengenalkan, cara mengenal warna gitu ya, menjadi apa namanya, kurir yang mengirimkan paket, yang paketnya harus dikirimkan sesuai dengan warna rumahnya. Challenge-nya apa? Challenge-nya warnanya ada 3, ada 4, ada 5 warna, di jalannya ada rintangan dan lain sebagainya, dan player solution-nya, action-nya adalah melewati rintangan tersebut dan ketika berhasil akan mendapatkan reward. Nah, jadi tidak cukup dengan itu, harus ada yang namanya meta progression. Setelah selesai main nih, misalkan kita selesai mengirimkan paket ke 20 rumah gitu ya, dapat skor gitu. Lalu apa? Ketika main lagi lebih susah saja kah? Itu tidak cukup kan. Jadi ada namanya meta progression. Misalnya kita bisa meng-upgrade sepeda kita bisa, pindah lokasi gitu ya. Jadi ini elemen kedua yang membuat, game itu menjadi fun. Yang ketiga, memastikan tingkat kesulitan game kita tuh dibuat sesuai dengan, target, player kita. Antara tadi kan ada PAUD, SD, SMP, SMA itu kan semua udah beda semua tuh, tingkat skill-nya mereka gitu ya. Jadi pastikan jangan terlalu mudah, karena kalau terlalu mudah buat dia akan membosankan, pun juga jangan terlalu sulit. Nah, ini mungkin, masih abstrak ya, contohnya seperti apa sih? Ini contoh, elemen yang bisa dimanfaatkan Bapak Ibu sekalian ketika nanti ingin membuat sebuah game. Misalnya abstract reality itu apa? Kalau kita buat game karakternya adalah anak SD, untuk anak SD, buat dia mungkin udah biasa sehari-hari aku pakai seragam putih merah gitu misalnya. Ya udah kita buat pemerannya, oke kamu jadi pemadam kebakaran, oke kamu jadi, superhero, oke kamu jadi, apa, nelayan gitu. Jadi memberikan elemen yang tidak ada di kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada banyak elemen, 10 game elemen yang sebenarnya kalau ngebahas ini bisa satu, sesi sendiri, tapi Bapak Ibu nanti bisa coba, pelajari lebih dalam lagi, sehingga dengan adanya elemen-elemen ini, game yang Bapak Ibu buat gitu ya, bisa menyenangkan
dan bisa menjadi medium untuk mendeliver konten pendidikan ke anak-anak dengan lebih mudah lagi, lebih baik lagi. Jadi ilmunya masuk, anaknya juga jadi semangat belajarnya. Itu aja pengantar dari saya. Sekali lagi ini versi singkatan padatnya. Semoga di lain kesempatan bisa diskusi lebih lanjut untuk membahas topik ini lebih dalam lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adam. Ini sebenarnya masih ada 1 menit lagi sih Pak. Jadi belum sempat saya cut sudah sudah berakhir lebih dulu ya. Ya mungkin sebelum ke narasumber berikutnya, tadi saya ingin merangkum sedikit ya apa yang bisa saya tangkap dari apa yang disampaikan Pak Adam itu. Intinya game itu tidak selamanya negatif ya Pak ya. Kemudian dan selama dikenalkan oleh orang tuanya game yang tepat dan sesuai dengan tahapan tumbuh kembang anak, itu tentunya dan juga perlu dirancang alur dan tingkat kesulitan yang sesuai gitu ya supaya game itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan ini pesan yang penting sih tadi yang saya akan ingat selalu sih Pak, pemain game juga bisa lulus cum laude ya ternyata ya Pak ya. Ya, makasih Pak Adam atas penyampaiannya. Jangan meninggalkan ruangan dulu ya Pak ya. Nanti di akhir akan kita ada tanya jawab. Kemudian berikutnya kita akan mendengarkan paparan yang kedua dari Bapak Nanda Noviza Rahman. Sudah siap Bapak Nanda? Iya, insya Allah siap. Baik, langsung saja Bapak Nanda, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Izin saya share gitu ya mengenai Google Gemini Canvas namanya ya. Nah, ini agak mirip ya, ada Canvas, ada Canva gitu ya, tapi kita Canvas ada S-nya dan ini part dari Gemini ya. Izin saya share slide-nya nggak terlalu panjang karena nanti kita coba lihat langsung aktualnya seperti apa gitu ya. Semoga slide saya kelihatan ya. Mohon maaf karena saya jarang banget pakai Zoom, seringnya pakai Google Meet. Aman ya? Oke, nah di sini di slide saya, jadi kita dari ide menjadi interaksi. Jadi kita menggunakan fitur Gemini ya untuk membuat prototype game atau bahkan bisa game yang sifatnya sudah matang gitu ya, tetapi tentu saja bukan game yang overly kompleks gitu. Nah, Bapak dan Ibu, saya mengasumsikan Bapak Ibu di sini sudah familiar dengan Gemini, ya, yaitu adalah AI, ya, AI chat tools dari Google, di mana kita bisa bertanya atau kita prompting gitu ya, lalu dia akan menjawab. Nah, ternyata Gemini itu ada fitur yang namanya Gemini Canvas. Analoginya adalah kayak gini. Kita minta buat game arcade seperti Pong. Mungkin Bapak dan Ibu yang seumuran saya atau bahkan lebih senior dari saya tahu game Pong itu kayak apa ya, game Atari zaman dulu gitu ya, di mana ada 2 garis gitu ya, tek-tok bola gitu ya. Sekarang untuk contoh, ya untuk contoh sederhana. Ya, jadi apa sih Gemini Canvas gitu ya? Jadi Gemini Canvas itu sebenarnya adalah ruang kerja interaktif di dalam Gemini, ya, di mana kita dan Gemini itu berkolaborasi bareng-bareng untuk menciptakan sesuatu secara real time, ya. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan AI secara dinamis, ya, dan dia berdampingan. Dalam artian adalah prompting di sebelah kiri, nanti output dari prompt itu di sebelah kanan, ya. Dan kita bisa highlight kodenya, lalu kita bisa langsung minta request. Misalnya, oh tambahkan fitur ini atau harus rubah fitur ini jadi seperti ini. Nah, yang menarik adalah dari sisi kanvas, memang karena konteks kita di sini untuk membuat game adalah bisa untuk membuat prototyping video game, ya game lah, HTML5 umumnya. Nah, tetapi ini juga bisa digunakan untuk membuat slide, membuat konten, dan bahkan membuat infografis, ya. Nanti di penghujung slide kita akan lihat apa aja yang sebenarnya bisa dibuat gitu ya. Jadi di Gemini Canvas jangan hanya dalam artian, oh dalam kapasitas event ini saya pakai Gemini Canvas, terus nanti udah selesai saya nggak pakai lagi. Jangan, karena fiturnya fungsinya banyak. Dan yang menarik adalah, ya bisa diakses dari akun belajar.id Bapak Ibu semua. Ya, jadi satu kanvas kita bisa membuat macam-macam. Oke, kita di sini fokus ke pembuatan kode dan script. Python, JavaScript, HTML5, ya. Tapi kita juga bisa membuat dokumen dan laporan,
ya, dokumen dan laporan, buat diagram visual dan juga konten interaktif. Ya, maka kita lihat di sini flow-nya seperti apa. Jadi dari Gemini, pastikan di layar prompt-nya itu kita pilihnya tools-nya adalah Canvas gitu ya. Nah, habis itu kita tinggal ketik prompt-nya, ya misalnya untuk dibuatkan game apa, nanti dia akan men-generate code-nya. Ya, men-generate code-nya, dan code-nya itu bisa di-revise, ya, direvisi. Ya, jadi contohnya seperti ini. Saya ingin membuat game arcade HTML5, dia berbasis HTML5. Kenapa saya pilih HTML5? Jadi Bapak Ibu guru bisa langsung translate ini deploy ke Google Sites. Karena di belajar ini kan ada Google Sites gitu ya. Seperti Pong atau Snake contohnya. Ya. Nanti dia akan generate code dan ada layar pratinjaunya. Nah, izin saya pindah dulu dari slide-nya langsung ke aktual Gemini-nya. Gitu ya. Kayak apa? Nah, ini saya ganti. Ya, saya nggak nge-prompt, karena kalau nge-prompt lama, ya karena lama dalam artian nggak langsung instan. Jadi di sini saya asumsikan layar saya kelihatan ya, Bismillah mudah-mudahan kelihatan. Di layar saya kelihatan. Nah di sini saya mengatakan dalam bahasa Indonesia boleh, cuman saya nyontohnya pakai bahasa Inggris. Gemini, saya mau bikin game HTML5 arcade gitu ya, seperti Pong. Gamenya ada skornya, ada nyawanya. Gagal akan mengurangi nyawa 1, nyawanya ada 3. Habis maka game over. Bukakan Canvas dan create the game. Nah, dia akan jawab, lalu dia akan buatkan. Nah, aktualnya code ini yang dibuat sama dia, HTML5 code gitu ya. Dan ini kalau di copy paste masuk ke dalam Google Sites. Nanti saya juga contohin. Nah, lalu kita bisa preview. Nah, namun sebelum kita preview, setelah kodenya jadi, misalnya ada yang kurang. Nah, saya ngerasa ada yang kurang. Oh, apa tuh namanya? Sprite-nya kurang besar, ya, kurang kelihatan. Nah, terus langsung diedit nih dia berdasarkan kodenya. Terus saya bilang juga di sini contohnya, ini ada bug misalnya. Ada bug kalau kita kalah game over, screen ini nggak bergeser. Nah, please fix this. Jadi kita bisa minta si Canvas ini untuk debugging sama troubleshooting, ya. Nah, ini dijawab sama dia, diedit kodenya. Karena itu kita lihat di sini bahwa dia ada multiple version, ya. Jadi kalau tiap ada perubahan kan dia akan pilih versi baru. Kita bisa rollback ke versi yang terdahulu dari code-nya. Nah, lalu terakhir saya minta buatkan gamenya jadi lebih susah. Jadi kalau skor kita kelipatan 5, bolanya makin cepat. Nah, gamenya kayak apa? Kayak gini, ya. Ini walaupun konteksnya sederhana, ini tadi tinggal kita tambahin. Nah, kalau dari sini kurang kelihatan, ya, izin saya tampilkan yang langsung sudah di copy paste ke Google Sites, gitu ya. Bentar, ini saya ganti ke tampilan yang Google Sites. Okay, please kindly wait. Nah, ini yang di Google Sites. Ya, Smart Game. Nah, walaupun konteksnya sederhana, karena ini sifatnya prototype, kita bisa nambahin fiturnya. Ini kita buat less than 5 minutes, kurang dari 5 menit. Kita buat, kita edit sesuai kebutuhan kita gitu ya. Dan kita embed HTML5-nya ke dalam Google Site. Ya, ke dalam Google Site. Ya, nanti makin tinggi skornya, makin kencang bolanya, sengaja saya kalahin, set, ya, live-nya kurang 1, continue. 3 kali, game over. Nah, saya kembali ke slide-nya. Nah, jadi artinya adalah kita bisa memulai game development di sini dalam konteks event yang diselenggarakan kali ini, ya, tidak memulai dari nol. Dalam artian kita bisa menggunakan tools seperti Gemini Canvas untuk prototyping, ya, dan kita bisa menambahkan fitur dari situ, built-in fitur dari situ. Jadi kita nggak harus ngerti HTML5, kita nggak harus ngerti Python, ya. Jadi kalau bahasa saya entry barrier-nya itu jadi lebih rendah. Yang penting Bapak Ibu ngerti cara prompting dan bisa dalam bahasa Indonesia, walaupun yang saya contohkan dalam bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia nggak masalah.
Ya, nanti tinggal kita tambahkan. Oke, nah izin saya move ke slide berikutnya. Ya, jadi kita bahkan dari kodenya itu bisa kita highlight, ya, bisa kita highlight lalu kita bisa mintakan apa, misalnya jadikan bola bergerak 2 kali lebih cepat atau apa, ya. Jadi untuk kita ngedit bagian tertentu, alhamdulillah sorry, kita bisa highlight kodenya di editor Gemini Canvas-nya atau kita di layar prompting-nya kita ketik aja, maunya apa, nanti dia akan menyesuaikan. Dan perubahannya instan, dalam artian dia akan langsung memproses, dalam hitungan detik, ya biasanya 10-15 detik akan keluar kode versi baru. Ya, nah jadi kita tinggal nambahin fitur-fitur sederhana dengan pilihan sederhana, ya. Misalnya kita tambahkan, sebelumnya nggak ada skor. Nah, lalu kita tambahkan, minta tambahkan papan skor kiri atas misalnya, nanti akan keluar skornya. Lalu buatkan layar game over dengan tombol restart ketika nyawanya habis. Jadi, ide langsung bisa dieksekusi tanpa harus mengetahui proses code-nya seperti apa. Nah, ketika sudah selesai, dirasa prototipenya sudah oke atau dirasa sudah sufisien gitu ya, maka kita bisa tinggal gabungkan ya, misalnya kalau ternyata hasil dari Gemini Canvas-nya itu multiple files, ya tapi kalau dalam satu file nggak masalah, tinggal saya asumsi HTML5 gitu ya, tinggal copy paste. Kenapa Pananda nyebutnya HTML5 terus dari tadi? Karena Pak Kapus Datin kan tadi memberikan arahan untuk bisa dijalankan di AFP, dan di AFP itu format umumnya adalah aplikasi HTML5 atau aplikasi Android, karena AFP kan base OS-nya Android. Dan kalau kita pengembangan aplikasi game Android ya skop pembelajarannya lebih mendalam lagi untuk Bapak Ibu guru yang hadir hari ini gitu ya. Jadi saya asumsikan HTML5. Jadi HTML-nya sudah jadi, copy biasa, lalu paste disematkan di Google Sites. Ya, di Google Sites itu gampang banget. Jadi di Google, udah kita bikin Google Sites sendiri, kita bikin halaman baru, lalu di kanan tuh tombol embed. Ya, klik embed, pilih tidak by URL tapi by copy paste, paste kodenya. Selesai, pastikan ke-render dengan baik di webnya, tinggal di-publish. Seperti itu. Jadi proses yang Bapak Ibu baru lihat dan saya contohkan di Gemini Canvas itu ya lingkaran kebaikan ya. Jadi dari kita punya idenya apa, terus kita prompting hasil, terus kita penyempurnaan dengan dialog teks dengan Gemini. Kayak kita ngobrol sama orang aja gitu ya. Gemini Canvas sudah mantap, publish dan luncurkan ya. Nah, jadi apa saja yang kita bisa buat sebenarnya dari Canvas? Tadi kita sudah melihat untuk membuat prototype game based on HTML5, tapi kita bisa bikin kuis interaktif, which is game juga sebenarnya. Kita bisa bikin slide, kita bisa bikin audio overview, bisa bikin infografis, atau bisa bikin halaman web. Ya, ya. Jadi contohnya misalnya, saya dari rencana pelajaran fotosintesis, ya, outputnya itu bisa macam-macam. Kenapa saya jelaskan seperti ini? Agar, it's not only about games. Jadi tidak hanya mengenai pembuatan games dan prototyping, tapi juga bisa untuk membuat segala macam hal lainnya. Nah, Bapak dan Ibu, demikian dari saya. Semoga saya tidak overtime. Terima kasih banyak dan saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Nanda atas penyampaiannya ya terkait Gemini Canvas. Ya, Bapak Ibu, saya rangkum sedikit ya. Itu Gemini Canvas tersebut merupakan ruang kerja interaktif ya di dalam Gemini yang tentunya dirancang untuk ko-kreasi dan penyempurnaan konten secara real time ya. Dalam hitungan detik, sebuah ide Bapak Ibu bisa menjadi prototipe yang bisa dimainkan selama Bapak Ibu bisa melakukan prompting dengan tepat. Kurang lebih seperti itu ya Pak Nanda ya. Ya, Betul sekali. berikutnya kita akan masuk ke pemaparan yang ketiga dari Ibu Pipit Indrawati. Sudah siap Ibu? Ih, Baik, waktu dan tempat kami persilahkan Ibu Pipit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Saya izin share screen. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi tentang Canva Code. Nah, Bapak Ibu yang sudah pernah eksplorasi menggunakan Canva Code, boleh dong kasih emojinya. Khususnya yang bergabung di Zoom, boleh kasih emojinya luar biasa.
dalam waktu yang singkat ini saya hanya ingin memberikan intro, jadi ini belum pelatihannya ya Bapak Ibu ya, jangan khawatir. Nanti untuk pelatihan bagaimana memanfaatkan Canva Code untuk ikut serta dalam hackathon ini akan ada jadwal terpisah sebagaimana tadi disampaikan insya Allah di tanggal 27 November. Yang ingin saya tekankan di sini adalah semuanya bisa dengan Canva Code. Tidak hanya Bapak Ibu bisa membuat apapun yang Bapak Ibu bayangkan, tetapi harapannya seluruh peserta yang berada di Zoom pada hari ini, seluruh peserta yang berada di YouTube pada hari ini, semuanya bisa ikut serta. Jadi Bapak Ibu bisa langsung setelah kegiatan ini, silakan langsung buat kelompoknya gitu ya Bapak Ibu ya. Saya akan buktikan bahwa sangat mudah sekali menggunakan Canva Code, di mana Bapak Ibu bisa membuat berbagai macam game permainan yang interaktif, bisa digunakan dalam multiplayer ataupun juga multi perangkat. Nah, di sini karena Bapak Ibu sudah semuanya mayoritas kenal dengan Canva Code, jadi nanti Bapak Ibu di beranda sudah ada tampilan Canva AI. Nah, seperti ini gitu ya. Bapak Ibu tinggal pilih, lalu nanti tinggal pilih yang Canva Code atau kode buat saya. Nah, lalu di situ Bapak Ibu tinggal masukkan prompt saja. Jadi seperti Bapak Ibu ngobrol dengan AI-nya, Bapak Ibu ingin buat untuk apa, semuanya hanya hanya modal tulisan atau hanya modal instruksi saja. Eee, kemudian, nah, ini beberapa inspirasi yang harapannya bisa menginspirasi Bapak Ibu nanti, ketika mendaftar dan mengirimkan proposal. Jadi ini beberapa inspirasi dari, Bapak dan Ibu guru internasional terlebih dahulu. Jadi di sini ada roll the dice, jadi ini ibaratnya mungkin untuk Bapak Ibu, guru bahasa Indonesia mungkin gitu ya. Jadi ingin meminta peserta didik untuk membuat karya atau menulis, lalu dia roll the dice dulu, lalu bikin karakternya apa, story problem-nya apa, argumen gitu ya. Nah, ini bisa dibuat dengan Canva Code. Kemudian contoh yang lain adalah ini permainan interaktif multi level. Jadi di sini membantu muridnya meninjau dan menguji kosakata melalui kartu flash, membuat pembelajaran bahasa lebih menarik dan menyenangkan. Nah, mungkin yang perlu kita sama-sama setujui di sini gitu ya, game Bapak dan Ibu sekalian harapannya berkaitan dengan mata pelajaran. Jadi tidak serta-merta hanya untuk bermain-main saja gitu ya. Mmm, oh, oke. Nah, sampai mana tadi? Nah, ini ada contoh lain dari Ibu Murhead juga, ini dari Australia gitu ya. Beliau menemukan beberapa cara kreatif untuk menggunakan Canva Code, mulai dari latihan mengetik, termasuk dukungan ejaan hingga grafik gambar. Nah, mungkin ini nanti bisa jadi inspirasi untuk Bapak dan Ibu yang mau mengajarkan atau ikutan gitu ya dari jenjang PAUD atau dari jenjang SD. Nah, mungkin ini karena keterbatasan waktu, nah ini kelihatan ya sudah muncul, sepertinya internet saya juga kurang kondusif gitu ya. Nah, kita lihat, jadi di sini bisa nanti ngetik gitu ya. Slide ini setelah ini akan saya bagikan, mungkin nanti untuk Bapak dan Ibu yang bergabung di YouTube nanti biar bisa ikutan mengerjakan yang ada di sini gitu ya, yang ada di tampilan ini dan ini nih di sini gitu ya, bisa tinggal diklik. Nah, mau pilih yang mana gitu ya sebagai inspirasi. Tapi tidak hanya inspirasi dari luar negeri saja yang saya bawa hari ini, saya juga membawa inspirasi dari Indonesia. Nah, ini karya yang luar biasa sekali. Semoga Bapak Ibu sudah bisa melihat layar saya. Ini tampilan di ruang murid. Petualangan Ukur Dino. Karya ini dibuat oleh Ibu Resti Ningsih, salah satu guru duta Canva kami. Beliau pertama-tama membuat presentasi dengan Canva. Kemudian, ini mohon maaf, kembali lagi internet saya juga terkendala. Jadi beliau membuat, presentasi di Canva, jadi ini semua visual ini beliau buat di Canva untuk kemudian diintegrasikan dengan salah satu aplikasi supaya bisa masuk ke ruang murid. Nah, yuk kita coba. Belajar dulu di Petualangan Ukur Dino.
Nah, bahkan ada audionya ya, Bapak Ibu dan lain sebagainya. Belajar dulu, kemudian ini biar sudah selesai, bahkan ada bisa kita ajak nonton video nih peserta didiknya. Kalau sudah selesai, lanjut ke langkah berikutnya dan seterusnya. Kemudian ada drag and drop dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini semoga bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu nanti, bagaimana nanti membuat, permainan atau game, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini ada tic-tac-toe, tapi ini tentang pelajaran. Jadi ini dibuat dengan Canva Code, Bapak Ibu hanya memasukkan prompt saja. Kita pilih, yang mudah ya, saya pilih yang mudah, lalu saya klik mulai permainan. Ini bisa dimainkan dengan 2 pemain, baik, di device yang berbeda atau device yang sama. Jadi saya permain yang pertama gitu ya, saya pilih biasanya kalau tic-tac-toe yang tengah, muncullah berapa jumlah chamber pada jantung manusia. Ini kalau nggak salah, 4. Oke benar, berarti kotak itu jadi punya saya nih ya. Sekarang langkah pemain kedua. Kita pilih yang ini. Nah, apa nama lapisan terluar bumi? Lapisan terluar bumi kalau nggak salah ini. Oh, salah ternyata gitu ya. Nah, berarti dia nggak dapat pemain satu, main lagi gitu ya. Organ apa yang berfungsi untuk bernafas? Paru-paru. Wah, gampang nih ya. Terus pemain kedua supaya pemain satu kalah, gas apa yang dihasilkan tumbuhan saat fotosintesis? Oksigen. Betul, ya seru ya Bapak Ibu ya. Nah ini permainan yang bisa Bapak Ibu buat dengan Canva Code, semoga bisa jadi inspirasi nanti ya. Kemudian yang tidak kalah seru, yang ini dibuat juga oleh, salah satu guru duta Canva kami, Ibu Erlin. Nanti insya Allah Bapak Ibu, bagi yang, mendaftar bisa juga nanti, ketemu atau bertemu dengan beliau sebagai salah satu mentor atau sebagai salah satu pelatih. Nah, di sini permainan berikutnya ada matematika dengan pesawat dan kembali lagi ini dibuat juga dengan Canva Code. Kita pilih, saya mau pilih single player ya, ini bisa multiplayer. Saya pilih aja yang single player, eee, pilih pesawat gitu ya, ini namanya saya udah tuliskan trial, mulai game. Oh, bisa. Oke, mulai game. Tunggu, namanya kayaknya perlu saya ulangi. Nah, eee, tinggal tes gitu ya, nanti bisa, seperti halnya, apa namanya, bermain. Ini biar saya refresh dulu gitu ya, sepertinya masih nge-tag, eee eee, tadi ketika saya cobain. Nah, secara sekilas sangat mudah sekali Bapak Ibu untuk menggunakan Canva Code mungkin dari segi pemanfaatannya Bapak Ibu bisa membuat pengatur visual, permainan mencocokkan kosakata, permainan drag and drop, dan banyak sekali. Jadi semua yang Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu bisa buat dengan Canva Code. Saya mau tunjukkan gitu ya, kembali lagi mohon maaf, internet saya sepertinya juga terkendala. Semoga Bapak Ibu sekarang sudah melihat ini beranda Canva saya, sudah dengan bahasa Indonesia. Bapak Ibu tinggal klik ke beranda atau di sini udah ada AI Canva. Di AI Canva ini Bapak Ibu klik yang kode gitu ya, atau bisa create student activity, create yang kode, nanti akan secara otomatis ini ada beberapa, inspirasi gitu ya, kode permainan kartu mengingat interaktif dan lain sebagainya. Sebagai trial saya akan pilih yang itu, tapi pada dasarnya Bapak Ibu bisa menambahkan gitu ya, bisa menambahkan sesuai dengan, eee, instruksi Bapak Ibu sendiri, kemudian tinggal klik kirim, berikan dia waktu untuk membuat kode tersebut untuk Bapak Ibu, nanti akan muncul versi 1. Dari versi 1 tersebut Bapak Ibu berikan feedback, Bapak Ibu berikan masukan, sampai Bapak Ibu menemukan versi yang Bapak Ibu inginkan, gitu ya. Jadi sangat mudah sekali. Sekiranya Bapak Ibu ingin mengcopy dari kode ini, nanti di Canva juga bisa. Nanti di sini akan muncul nih Bapak Ibu, copy kode, Bapak Ibu tinggal copy, lalu Bapak Ibu bisa pindahkan ke platform yang lain, kode tersebut. Kalau sudah jadi, sangat mudah sekali untuk publish, Bapak Ibu tinggal klik publish ke desain atau publish sebagai website, berikan akses ke semua orang untuk melihat, jangan berikan mereka akses untuk edit, berikan akses ke semua orang untuk melihat, lalu bagikan tautan tersebut ke peserta didik Bapak Ibu.
mereka nanti akan bisa dengan mudah membuat permainan berinteraksi dengan karya Bapak Ibu. Saya sambil lihat chat ya, waktunya tinggal 2 menit. Nah, ini katakanlah Bapak Ibu sudah senang gitu ya dengan karya ini, tinggal publikasikan. Bapak Ibu bisa langsung publikasikan sebagai website gitu ya. Ataupun Bapak Ibu bisa gunakan dalam desain, artinya bikin baru ya, situs web atau presentasi. Contohnya dalam situs web nanti akan otomatis terbuka di halaman berikutnya dan tentu saja Bapak Ibu masih bisa mempercantik halaman ini. Contoh di sini Bapak Ibu mau tambahkan grafis, mau tambahkan tulisan yang lain dibuat oleh siapa dan bagaimana gitu ya. Ditambahkan logo sekolah, nama Bapak Ibu, kontak dan sebagainya itu sangat-sangat bisa sekali. Kembali lagi ini hanya eh, pembuka gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti insya Allah ketika Bapak Ibu mendaftar, Bapak Ibu akan mendapatkan pelatihan lebih lanjut bagaimana membuat prompt atau membuat instruksi dan bagaimana memanfaatkan Canva Code dengan lebih optimal untuk tadi supaya bisa memberikan atau menghasilkan game-game interaktif seperti inspirasi-inspirasi tadi atau bahkan ada inspirasi baru. Saya kembalikan lagi ke Pak Made Budi, silakan. Ya, terima kasih Bu Pipit. Ya, jadi terkait Canva Code ya, itu memungkinkan pendidik ya, Bapak Ibu guru pendidik untuk membuat karya. Tadi ditambahkan contohnya bisa membuat permainan interaktif multi level yang tentunya bisa membantu murid ya. Dan juga ada contoh membuat latihan mengetik tadi ya Bu Pipit ya, dan juga dukungan ejaan. Dan tadi juga menampilkan sudah ada karya yang masuk di sumber belajar ya, yang dibuat menggunakan Canva ya, Canva Code ini tadi ya, Pit Tuh, ya. saya boleh share sebentar? Nah, ini tadi yang game. Nah, game yang matematik Oke, ini Bapak Ibu, 10 tambah 10. Yang mana nih gitu ya? Tunggu, gerakin. Nah, ya, gitu ya. Jadi ibaratnya gitu ditembak nih, gitu ya. Yang mana yang benar? Oke, sebagai intermezzo, terima kasih. ya nanti ada sesi pendalaman lagi ya Bapak Ibu guru ya, jika sudah berhasil mendaftar, kemudian nanti di masing-masingnya nanti akan ada pendalaman lagi. Ya, em, mungkin kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab untuk Pak Adam, Pak Nanda, dan Bu Pipit ya. Jadi nanti akan saya bacakan masing-masing satu pertanyaan terpilih ke masing-masing pembicara. Jadi nanti mungkin bisa dipersiapkan dulu jawabannya sambil nanti dijawabnya setelah saya membacakan semuanya. Yang pertama untuk Pak Adam, masih bergabung ya Pak Adam ya? Ya, Ya, dari ini Ibu Mila SDN 2 Tuko, pertanyaan adalah apakah game langkah awal akhir yang tadi mungkin ditunjukkan ya, memiliki tutorialnya, itu seperti apa? Kemudian, untuk Pak Nanda pertanyaannya dari ini sepertinya Ibu ya, Ibu Hamnah dari TKIT Insan Madani Palopo. Apakah bisa membuat game dari Gemini biasa di Chrome atau harus punya Gemini Pro terlebih dahulu? Itu untuk Pak Nanda. Kemudian untuk Bu Pipit, ada dari Pak Kasyadi, SMAN 1 Ngoro, Mojokerto. Eh, hal yang signifikan dalam pembuatan game Canva Code dalam pembelajaran mendalam bagi murid itu apa saja kah? Ya, mungkin itu yang pertama saya persilakan Pak Adam untuk menjawab pertanyaan tadi. baik. Terima kasih banyak pertanyaannya. Em, Cukup sulit untuk dijawab ya, apakah ada tutorialnya? Karena ada 3 elemen nih kalau kita ingin membuat game. Mungkin ada 4. Pertama ada elemen technical-nya atau programming-nya atau coding-nya yang tadi bisa di solve juga dengan kemampuan dari Gemini maupun dari Canva. Kemudian ada kemampuan untuk art-nya, visualnya, membuat aset dari gambarnya, yang itu juga tadi sebenarnya bisa juga ya di-prompt menggunakan Gemini maupun di Canva. Nah, yang ketiga ini yang mungkin tidak ada
tutorialnya gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian ketika proses pendalaman materi mungkin harus mencari juga materi ini yaitu game design. Nah, kalau di industri game itu desain itu bukannya menggambar, tapi desain itu yang merancang permainannya. Contoh kalau tadi ada game pesawat-pesawatan ya yang tembak-nembak angka itu ya. Nah, dia harus mengatur pesawatnya speednya berapa, objek yang dia tabrak apa, apakah hanya angka saja, kemudian bagaimana kenaikan tingkat kesulitannya, bagaimana membuat supaya anak ini betah bermain dalam waktu lama itu ya, sehingga tidak bosan. Nah, itu namanya skillnya game design. Jadi setelah ini Bapak Ibu sekalian kalau nanti sepanjang proses pembelajaran membuat game, harusnya kalau dari sisi coding bisa menggunakan prompt, dari sisi art bisa menggunakan prompt, mungkin dari sisi game design-nya Bapak Ibu perlu lebih banyak mencari referensi, bisa mungkin di YouTube atau mungkin bisa pakai prompt gitu ya, dicari lebih banyak gitu. Misalkan saya ingin mendesain sebuah game untuk anak usia berapa 10 tahun yang sekarang kelas 4 SD gitu misalnya, saya ingin mengajarkan matematika gitu, bagaimana desain game yang cocok untuk anak usia tersebut gitu ya. Nah, challenge berikutnya adalah menggabungkan ketiga hal tersebut ya gitu ya. Jadi antara art, programming, dan desain. Mungkin ada satu lagi yang tadi sebenarnya cukup menarik dan saya juga kelewat yaitu dari sisi audio ya. Ada yang menggunakan sound effect, ada yang menggunakan voice over, ada yang menggunakan background music. Harusnya juga, ini correct me if I'm wrong ya nanti teman-teman dari Google dan Canva, harusnya juga bisa generate audio juga ya untuk nanti di dalam gamenya. Jadi sebenarnya komponen-komponen yang dibutuhkan untuk membuat game, kecuali game design, Bapak Ibu sekalian nanti bisa dapatkan. Tapi memang kalau untuk game design sendiri ya memang harus dicari lagi ya nanti tutorial seperti apa. Itu mungkin jawaban dari saya, Pak Made. Ya, terima kasih Pak Adam atas jawabannya. Mungkin berikutnya ke Pak Nanda ya untuk bisa menjawab. Ya, untuk fitur Canvas sendiri itu tidak perlu lisensi Gemini Pro, tapi yang perlu itu adalah user yang mengakses, dalam hal ini user belajar.id, itu dia age label-nya harus di atas 18 tahun. Nah, artinya, kalau akses dengan akun guru, yang notabene saya yakin admin Pusdatin sudah melabel dengan benar usianya 18 tahun, maka Canvas bisa dipakai. Tapi kalau dari akun siswa, itu kemungkinan nggak bisa. Ya, jadi kalau dengan akun Bapak Ibu guru, Belajar ID, aman, nggak harus Gemini Pro. Jadi tidak harus Gemini Pro ya Pak Nanda ya. Betul. Baik, mungkin semoga menjawab ya Bapak Ibu guru yang memberikan pertanyaan. Berikutnya mungkin silakan Bu Pipit. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ini Ibu atau Pak Kasyadi ya, SMA 1 Ngoro Mojokerto Jatim. Hal yang signifikan dalam pembuatan game Canva Code dalam pembelajaran mendalam bagi murid itu apa sajakah? Nah, ini yang luar biasa dengan Canva Code ya Bapak Ibu. Yang pertama seperti di awal saya tekankan, Bapak Ibu siapapun Bapak dan Ibu guru sekalian bisa membuat game di Canva dengan Canva Code. Bapak Ibu tidak perlu memiliki latar belakang IT, tidak perlu memiliki latar belakang coding. Bahkan tadi, kalau dari kami, Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir tentang, pemahaman atau pengertian game design. Jadi tadi contoh yang saya tampilkan, bagaimana membuat yang tadi ya tembak-tembakan dengan, pesawat, itu Bapak Ibu semuanya kuncinya ada di prompt. Bahkan termasuk ketika Bapak Ibu ingin membuat, game yang bisa di perangkat bahkan termasuk perangkat yang, paling speknya paling kecil gitu ya, Bapak Ibu cukup sampaikan di, prompt tersebut. Jadi, Bapak Ibu beri perintah ke Canva Code-nya, ke AI Canva, di mana nanti terakhir Bapak Ibu bisa bilang, "Pastikan game ini bisa dimainkan di spesifikasi Android, bla 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 bla," sampai detail tersebut Bapak Ibu bisa sampaikan. Nah, lalu, bagaimana gitu ya, bagaimana kita mengkaitkan game yang Bapak Ibu buat dengan pembelajaran, mendalam. Nah, seperti Bapak Ibu lihat contoh-contoh yang tadi saya sampaikan, tentu saja,
sudah sesuai atau sudah sejalan dengan pembelajaran mendalam dari ketiga contoh yang dibawa oleh Bapak dan Ibu kita dari, seluruh Nusantara. Bu Resti, dari Banten, Pak Irwan dari NTB, Bu Erlin dari Maluku gitu ya. Harapannya kembali lagi saya ingin Bapak Ibu dari seluruh, Indonesia juga berpartisipasi. Semuanya selama Bapak Ibu ketika membuat prompt tersebut, dimasukkan dalam prompt tersebut tujuan pembelajaran, bahkan Bapak Ibu juga bisa bilang, "Saya ingin bikin game ini, tujuan pembelajaran ini, pastikan game ini sejalan dengan deep learning atau pembelajaran mendalam yang seperti seperti ini." Kuncinya dengan Canva Code sangat mudah, ada di, instruksi atau prompt Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih atas jawabannya ya dari baik itu dari Pak Adam, Pak Nanda, dan Ibu Pipit ya. Ya, Bapak Ibu guru-guru hebat yang hadir masih setia. Ini mengingat ada keterbatasan waktu ya. Sepertinya untuk sesi tanya jawab ini bisa kami akhiri. Cukupkan dengan satu pertanyaan untuk masing-masing narasumber kita kali ini gitu ya. Namun apabila Bapak Ibu membutuhkan penjelasan lebih detail terkait Hackathon Rumah Pendidikan 2025 termasuk di dalamnya ada informasi pendaftaran dan panduan pengguna, tentunya nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan melalui halaman informasi Hackathon Rumah Pendidikan yang bisa diakses tentunya di Rumah Pendidikan dengan alamat di rumah.pendidikan.go.id. Sekali lagi, terima kasih untuk Pak Adam, Pak Nanda, dan Ibu Pipit ya. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya ya. Mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi lagi di dunia pendidikan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan lagi ke Ibu Laras selaku pembawa acara. Baik, terima kasih untuk para narasumber hebat dan juga untuk moderator yang tentu saja juga hebat. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu yang sudah antusias untuk bertanya langsung kepada narasumber. Baik, sekarang ini saya ingin menyapa, saya ingin menyapa lagi Bapak Dirgayu. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Selamat Selamat sore, sore, Bu sehat Pak? Larasati. Alhamdulillah. Mohon maaf, Aduh, saya baru gabung ini dan ini gabung dari jalan lagi. baik, luar biasa. Masih mobile ya. Ya, Tapi terima kasih banyak sekali Pak, sudah tetap menyempatkan waktu untuk bisa menemui para guru dan juga tenaga kependidikan yang hebat dalam kegiatan kita kali ini. sebuah kehormatan buat saya untuk bisa ada di sini. Baik. Untuk itu kami silakan kepada Bapak Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, untuk menyampaikan sesi paparan dengan tema membangun kapasitas digital guru dari konsumen game menjadi kreator konten edukasi interaktif. Pada Bapak kami silakan. Terima kasih Bu Larasati, Pak Yudhistira, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak akan terlalu panjang. Saya hanya ingin menyampaikan 3 hal saja. Yang pertama, salam dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, untuk Bapak Ibu semua dari Aceh sampai Papua yang ikut di Zoom hari ini. Saya dapat laporan lebih dari 1.000 yang di ruangan dan mungkin juga lebih banyak lagi mengikuti melalui YouTube. Bapak Presiden sangat mengapresiasi apa yang Bapak Ibu semua sudah lakukan untuk kemajuan bangsa kita, terutama mendidik anak-anak kita yang akan jadi generasi penerus bangsa. Yang kedua, seperti, kemarin kita sudah mengikuti bersama, kita telah mengirimkan per kemarin sudah 70% dari semua sekolah di Republik Indonesia di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah mendapatkan IFP atau Interactive Flat Panel. Nah, semoga, Bapak Ibu semua di ruangan ini saya harap 70% sudah menerima juga atau mungkin lebih banyak angkanya, dan sudah mulai memanfaatkan di, sekolah masing-masing. Selamat memanfaatkan dan tahun depan kita akan kirimkan lagi 3 di setiap sekolah. Jadi, di akhir 2026 setiap sekolah akan memiliki 4, IFP, dari program ini. Nah, yang ketiga tentu
ini semua baru akan sangat bermanfaat ketika kita bisa membuat materi-materi interaktif yang dinikmati oleh anak-anak didik kita. Jadi kita sekarang mengajar sebuah generasi baru ya Bapak Ibu, generasi Z yang tentu punya kebiasaan belajar yang berbeda dengan kebiasaan kita. Bahkan saya selaku milenial, saya lahir tahun 89 Bapak Ibu, cara belajar saya udah sangat berbeda dengan anak saya. Nah, kita perlu menyesuaikan dan sekarang dengan adanya AI tools yang tadi sudah dipaparkan, kita bisa sangat memanfaatkannya untuk media pembelajaran. Mungkin karena background saya seorang teknologis, Bapak Ibu, dan saya kemarin menuliskan buku pertama di Indonesia yang tentang kebijakan publik menggunakan AI. Saya mau berbagi 3 tips. Yang pertama, untuk prompting, kita jangan berpikir bahwa semua harus kita ketik sendiri atau kita karang sendiri. Kadang-kadang AI akan sangat efektif ketika kita mengupload materi pembelajaran atau buku pelajaran atau materi lain ke dalam prompt-nya. Jadi bisa saja misalkan Bapak Ibu mengajar pelajaran sejarah, buku sejarah yang ingin dijadikan game itu bisa diupload ke dalam prompt. Misalkan kita lagi belajar buku sejarah Perang Diponegoro, sebuku-bukunya diupload aja ke dalam prompt supaya itu bisa menjadi materi yang nantinya dilombakan atau menjadi materi game itu sendiri. Nah, yang kedua tadi seperti pembicara sebelumnya sudah sampaikan, sekarang batasnya adalah kreativitas dari Bapak Ibu semua. Jadi dari sisi game interface dan juga game design, silakan Bapak Ibu mencoba seliar mungkin, nggak ada salah. Jadi silakan coba test and trial and error, dan perusahaan-perusahaan game dunia juga semua melakukan hal yang sama. Mereka mencoba satu iterasi, lalu beriterasi lagi dan lihat mana yang lebih efektif dimainkan atau mendapatkan respon dari anak-anak. Nah, yang ketiga ini yang menurut saya paling penting Bapak Ibu, adalah kita harus menciptakan sebuah game yang tidak bisa diselesaikan. Tidak bisa diselesaikan maksudnya adalah kalau manusia pada umumnya, jangan sampai dia bisa menyelesaikan game itu dengan nilai sempurna. Supaya kita bisa nantinya menggunakan game tersebut untuk mengetahui orang-orang yang memiliki bakat dan kelebihan istimewa. Jadi sebagai contoh misalkan game-nya itu nilainya maksimal 100, ya pinter-pinternya harusnya orang hanya bisa menyelesaikan 50, itu udah bagus. Nah, dengan demikian nanti jika ada yang bisa menyelesaikan 80, 100, itu berarti memang dia superhuman ya, atau mungkin itu bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi kecurangan dalam melakukan permainan. Nah, perlu dipikirkan karena nanti seperti mungkin tadi Pak Yudis sudah sampaikan, mudah-mudahan sudah disampaikan atau belum, kita mau setiap game ini ada leaderboard atau ranking yang kita berikan di tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, bahkan kalau bisa sampai tingkat desa. Kenapa? Karena kalau kita ada game-game yang kita mainkan secara masif, jika sekolahnya itu tidak masuk ranking top 10 nasional misalkan, mungkin dia masuk top 10 kabupaten kotanya atau provinsinya, atau mungkin di kelurahan atau di desanya. Jadi itu membuat sebuah semangat dan dia bisa mengkoleksi sebuah token ya, mengkoleksi capaian, oh kita tuh pernah di tingkat kabupaten loh juara 3 di game yang misalkan Ibu Asmi dari kota Banda Lampung membuat, atau kita pernah menjadi juara tingkat desa di game yang Pak Yudis buat. Nah, itu kan bisa juga begitu dan itu perlu kita pikirkan. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Saya sangat mendukung kegiatan ini dan tadi pemapar-pemaparnya juga cukup efektif menyampaikan apa yang sekarang dimungkinkan dengan teknologi. Saya jujur tidak sabar melihat karya-karya Bapak Ibu
Dan kami di Istana Negara ada sebuah IFP yang nanti kita bisa gunakan untuk nanti saya bantu showcase hasil kerja Bapak Ibu kepada Bapak Presiden untuk mendapatkan apresiasi juga. Jadi terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Mas Iza. Makasih Pak Yudi. Saya izin live ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuza, selamat kembali melanjutkan aktivitas berikutnya. Baik, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan sudah semakin banyak informasi yang didapat dari kegiatan kita sore hari ini, tetapi masih ada lagi informasi lainnya yang akan disampaikan oleh tim panitia. Monggo pada Pak Made, kami silakan. Ya, baik, Bu Laras, menyampaikan lagi ya, untuk mungkin bisa teman-teman panitia juga sambil bisa sampaikan juga di kolom chat ya untuk halaman informasi terkait penyelenggaraan Hackathon Rumah Pendidikan 2025 ini Bapak Ibu sekalian bisa akses melalui laman s.id/hackathon 2025. Nah, itu sudah ditampilkan linknya ya di kolom chat. Nanti berikut tampilan dari laman informasi Hackathon Rumah Pendidikan 2025 ini yang tentunya nanti akan ada juga tautan untuk mengakses link ini dari rumah pendidikan ya, dari rumah pendidikan. Jadi di situ tadi dari Pak Yudi selaku Kapus Datin juga sudah menyampaikan ya kriteria-kriteria, kemudian tahapan-tahapan apa-apa saja, serta lini masa, itu Bapak Ibu juga bisa semua dapatkan melalui laman berikut ini. Jadi nanti silahkan disimak tanggal-tanggalnya, kapan Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran, nanti kapan Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan. Kalau tadi kan hanya pengantar saja ya terkait pemanfaatan tools dari Google dan Canva ya. Itu nanti akan ada pelatihan pendalamannya di tanggal kalau nggak salah tanggal 27 atau berapa nanti Bapak Ibu bisa lihat. Ini mungkin bisa di-scroll lagi ke bawah teman-teman panitia. Scroll ke bawah. Oke, nah ini ada beberapa tanggal-tanggal yang nantinya Bapak Ibu harap diperhatikan ya jika ingin mengikuti seluruh rangkaian sampai nanti ada pengumpulan proposal, kemudian nanti ada sesi penilaian, dan nantinya akan dipilih proposal-proposal yang terbaik untuk proses pendalaman atau proses inkubasinya. Demikian Bu Laras yang bisa kami sampaikan. Kami harapkan partisipasinya Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Made. Demikian Bapak dan Ibu sesi webinar kita kali ini. Semoga apa yang kami hadirkan memberi pencerahan dan juga tentu saja webinar ini benar-benar bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf Bapak dan Ibu jika ada yang kurang berkenan, mohon maaf juga jika tidak semua pertanyaan dapat terjawab dalam kesempatan kali ini. Terakhir boleh dong saya kasih pantun lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh dong kita ketemuan lagi. Saya Larasati dan seluruh panitia undur diri. Terima kasih. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.